1. Telur yang terkontaminasi bakteri Salmonella dapat menyebabkan keracunan. Makna kata terkontaminasi adalah A. Tercemar, B. Terkena, C. Terbaur, D. Terbebas. 2. Memasak telur harus sampai matang. Antonim kata matang adalah A. Mengkal, B. Mentah, C. Masak, D. Masir. 3. Pendirian koperasi diawali dengan penandatanganan kerja sama antara Padetra Arto Mulyo dengan PT Kirana Megatra Tbk. Pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah A. Di mana PT Kirana Megatra Tbk pertama kali didirikan? B. Kapan koperasi Padetra Arto Mulyo didirikan? C. Bagaimana proses awal pendirian koperasi Padetra Arto Mulyo? D. Berapa pendapatan para petani karet di Desa Pagardewa? 4. Koperasi Padetra memiliki tujuan utama. Tujuan didirikan koperasi adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kalimat utamanya adalah A. Koperasi Padetra memiliki tujuan utama, B. Koperasi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, C. Petani dapat mendapat harga jual sesuai harga pasar, D. Kesejahteraan hidup petani dapat meningkat. 5. Gizi yang terkandung dalam makanan cepat cukup rendah. Makanan cepat saji identik berkalori tinggi dan rendah nutrisi. Kalimat penjelas paragraf di atas adalah A. Gizi yang terkandung dalam makanan cepat saji cukup rendah, B. Makanan cepat saji identik berkalori tinggi dan bernutrisi rendah, C. Makanan cepat saji dapat menyebabkan penyakit diabetes, D. Kandungan kalori dalam makanan cepat saji memicu kadar gula darah naik. 6. Konsumsi makanan cepat saji dapat menyebabkan berbagai penyakit. Penyakit tersebut antara lain diabetes dan jantung. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Berbagai penyakit akibat mengonsumsi makanan cepat saji, B. Penyebab penyakit diabetes dan jantung, C. Kandungan kalori pada makanan cepat saji, D. Kandungan lemak jenuh pada makanan cepat saji. 7. Musim kemarau yang tidak kunjung usai menyebabkan kekeringan di Kabupaten Pacitan. Kekeringan di Kabupaten Pacitan meluas karena A. Jumlah air bersih yang didistribusikan kurang, B. Krisis air di daerah pesisir semakin bertambah, C. Distribusi air bersih ke beberapa desa telat, D. Musim kemarau tidak kunjung usai. 8. BPBD Kabupaten Pacitan telah menyalurkan air bersih untuk mengatasi persoalan krisis air bersih. Bagaimana cara mengatasi krisis air bersih di Kabupaten Pacitan? A. BPBD Kabupaten Pacitan tidak meneruskan distribusi air bersih. B. BPBD Kabupaten Pacitan telah menyalurkan air bersih. C. BPBD Kabupaten Pacitan meminta masyarakat pesisir pantai untuk memanfaatkan air laut. D. BPBD Kabupaten Pacitan mencatat jumlah desa di pesisir pantai yang mengalami krisis air bersih. Sembilan. Pesona Umbul Ponggok sangat mengagumkan. Pepohonan rindang di sekitar kolam menjadikan suasana lebih sejuk dan asri. Air kolam di tempat ini sangat jernih dan segar.
Jernihnya air membuat pasir dan bebatuan di dasar kolam dapat dilihat jelas dari atas permukaan air. Pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah, A. Pepohonan rindang di sekitar kolam menjadikan air sangat jernih. B. Pasir dan bebatuan di dasar kolam terlihat jelas dari atas permukaan air. C. Air di tempat ini memiliki bau amis. D. Foto di bawah permukaan air menjadi daya tarik pengunjung. Sepuluh. Cermati paragraf berikut. Dalam mendiagnosis batu ginjal, pertama-tama dokter mencoba menggali keterangan dari pasien seputar gejala-gejala yang dialaminya. Biasanya dokter akan menanyakan apakah pasien mempunyai riwayat menderita batu ginjal sebelumnya atau tidak. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien memiliki keluarga yang berpenyakit AMA, atau apakah belakangan pasien sering mengonsumsi makanan atau suplemen yang memicu terbentuknya penyakit itu. Kalimat simpulan yang sesuai isi paragraf tersebut adalah, A. Diagnosis dokter bahwa suplemen yang dikonsumsi pasien batu ginjal ternyata sangat membahayakan jiwanya. B. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dokter untuk mencari informasi tentang riwayat penyakit batu ginjal si pasien. C. Langkah-langkah yang dilakukan dokter untuk mencari informasi seputar penyakit yang diderita pasien sangat penting. D. Diagnosis dokter tentang makanan dan minuman si pasien penderita batu ginjal akan menentukan pengobatannya. Pertanyaan untuk nomor 11 dan 12. Wabah virus corona sangat menggemparkan dunia. Penyebaran virus ini berawal dari sebuah kota di negeri Tiongkok yaitu kota Wuhan. Virus corona ini telah banyak memakan korban jiwa. Tidak hanya di negara asalnya, akan tetapi sudah mulai merambah ke negara-negara lain. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi penyebaran virus ini, antara lain dengan mengisolasi kota yang menjadi endemik dari virus ini. 11. Makna kata bergaris bawah pada teks di atas artinya, A. Penyakit menular, B. Penyakit berbahaya, C. Bencana besar, D. Penyakit baru. Dua belas. Sinonim kata bercetak miring dalam teks di atas adalah A. Hasil, B. Kerja, C. Usaha, D. Langkah. 13. Bacalah paragraf berikut ini. Kita perlu menjaga kesehatan tubuh. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat aktif menjalani kegiatan sehari-hari. Jika kesehatan tubuh tidak terjaga, tubuh akan mudah terkena penyakit. Kegiatan sehari-hari pun akan terganggu. Kita perlu ke dokter untuk mengatasinya. Setiap orang menginginkan tubuh yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Tubuh yang sehat dapat diperoleh dengan cara mengatur pola makan dan istirahat. Makanan yang sehat dan bergizi mampu menambah energi tubuh agar tetap sehat. Istirahat yang cukup dapat menjaga daya tahan tubuh. Informasi tersurat yang terdapat pada teks di atas adalah A. Hanya kesehatan jasmani yang diinginkan oleh semua orang, B. Pola makan yang baik dan istirahat bisa menjaga kesehatan, C. Menjaga kesehatan dengan cara memeriksa diri ke dokter, D. Istirahat yang cukup dapat menjaga kekuatan otot dan tulang. 14. Bacalah teks berikut dengan cermat. Kaktus mempunyai adaptasi khusus untuk bertahan hidup dengan kondisi yang kering. Batang tebal untuk menampung air. Akarnya sangat panjang sehingga bisa menjangkau tempat yang jauh untuk mencari air. Dinding batang dilapisi lapisan lilin untuk mengurangi penguapan karena panas matahari. Kaktus pun memodifikasi daun sehingga berbentuk duri juga untuk mengurangi penguapan. Kalimat utama teks di atas adalah
A. Kaktus mempunyai adaptasi khusus untuk bertahan hidup dengan kondisi yang kering. B. Kaktus pun memodifikasi daun sehingga berbentuk duri juga untuk mengurangi penguapan. C. Akarnya sangat panjang sehingga bisa menjangkau tempat yang jauh untuk mencari air. D. Dinding batang dilapisi lapisan lilin untuk mengurangi penguapan karena panas matahari. 15. Bacalah teks berikut dengan cermat. Kemajuan teknologi pada zaman sekarang berkembang cepat dan semakin canggih. Contoh kemajuan teknologi ini dalam bidang komunikasi, seperti gadget yang telah memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif gadget misalnya menambah ilmu pengetahuan dengan cara mencari informasi di internet, mempermudah komunikasi jarak jauh, dan juga untuk memperluas pertemanan. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Perkembangan game online, B. Dampak negatif gadget bagi anak, C. Peran orang tua dalam pergaulan, D. Perkembangan teknologi komunikasi. (16) Bacalah teks berikut dengan teliti. Terumbu karang mempunyai banyak manfaat bagi biota laut. Terumbu karang menjadi tempat hidup beraneka macam satwa laut. Terumbu karang juga berguna sebagai tempat biota laut untuk mencari makan, berlindung, dan berkembang biak. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf di atas adalah A. Terumbu karang termasuk ekosistem tertua di dunia, B. Terumbu karang berfungsi pemecah ombak lautan, C. Terumbu karang menjadi tempat berlindung biota laut, D. Terumbu karang dapat dijadikan objek wisata modern. (17) Pahami paragraf berikut. Olahraga mempunyai manfaat yang sangat banyak bagi tubuh kita. Kalau kita sering melakukan olahraga, tubuh akan segar dan bugar kembali. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seseorang apabila melakukan olahraga. Seseorang yang akan olahraga harus mempertimbangkan apakah jantungnya mampu diajak berolahraga dalam waktu lama atau tidak karena kondisi setiap orang itu berbeda-beda. Jenis paragraf tersebut adalah A. Persuasi, B. Narasi, C. Deskripsi, D. Eksposisi. (18) Bacalah teks berikut. Kantong plastik merupakan wadah yang biasa digunakan untuk membawa belanjaan. Hal ini karena kantong plastik tidak menyerap air. Penggunaannya mudah dan tersedia dalam berbagai ukuran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Namun, pemakaian kantong plastik secara terus-menerus dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelestarian lingkungan. Plastik merupakan bahan yang sulit diurai oleh tanah. Sampah kantong plastik memerlukan waktu 10 tahun untuk dapat terurai. Peristiwa yang akan terjadi jika kantong plastik digunakan terus-menerus adalah A. Penumpukan sampah kantong plastik akan terjadi, B. Kantong plastiknya akan diolah menjadi kerajinan, C. Penjualan kantong plastik akan selalu meningkat, D. Pembeli mendapatkan keuntungan yang banyak. (19) Cermati kedua teks berikut. Teks 1. Sebelum ada motor dan mobil, masyarakat Indonesia menggunakan alat transportasi tradisional. Salah satu alat transportasi itu dijalankan dengan tenaga hewan yaitu kuda bendi. Kuda bendi berasal dari Sumatera Barat. Tetapi kendaraan tradisional jenis ini sudah jarang terlihat. Kendaraan tradisional ini hanya bisa ditemui pada hari-hari tertentu saja. Teks 2. Bahan bakar ada bermacam-macam. Salah satunya adalah biofuel. Biofuel adalah bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup. Bahan bakar ini termasuk bahan bakar ramah lingkungan. Biofuel dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu bioetanol, biogas, dan biodiesel. Perbedaan isi kedua teks adalah
Teks 1 membahas alat transportasi yang ditarik oleh hewan sedangkan teks 2 membahas bahan bakar dari fosil. B. Teks 1 membahas transportasi umum dari Sumatera Barat sedangkan teks 2 membahas jenis bahan bakar. C. Teks 1 membahas jenis transportasi pada zaman modern, sedangkan teks 2 bahan bakar di bumi bermacam-macam. D. Teks 1 membahas alat transportasi tradisional sedangkan teks 2 membahas bahan bakar yang ramah lingkungan. 20. Bacalah cerita berikut dengan cermat. Terdapat 22 anak MI Ma'arif NU02 Karangklesem mengikuti ekstrakurikuler sepak bola. Sementara itu, siswa yang mengikuti ekstrakurikuler badminton adalah setengah dari peserta ekstrakurikuler sepak bola. Sedangkan ekstrakurikuler bola voli diikuti oleh 33 siswa. Data yang tepat untuk mengisi kolom A, B dan C adalah A 22 anak, 10 anak, dan 32 anak, B 22 anak, 11 anak, dan 33 anak, C 23 anak, 12 anak, dan 34 anak, D 24 anak, 13 anak, dan 35 anak. 21. Bacalah penggalan cerita berikut dengan cermat. Rokok mempunyai bentuk silinder dari kertas berukuran panjang yang berisi daun tembakau yang telah dicacah. Rokok biasanya dijual dalam bungkusan yang umumnya disertai pesan kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan akibat merokok, misalnya kanker paru-paru dan serangan jantung. Informasi tersurat cerita di atas adalah: A. Harga rokok di pasaran dipatok dengan sangat mahal. B. Orang terbiasa merokok akan mengalami kesedihan. C. Orang yang merokok akan merasa sangat bahagia. D. Kebiasaan merokok dapat merugikan kesehatan. (22) Bacalah cerita berikut dengan cermat. Suatu hari, Hansa, si peri pohon, sedang mencari tanaman obat di dekat danau yang berada di sebuah taman. Saat itu, Hansa melihat seekor burung kutilang hampir tenggelam di danau. Burung kutilang tampak panik dan berusaha berenang ke tepi, tetapi tidak mampu melakukannya. Hansa merasa kasihan dengan burung tersebut. Segeralah ia menghampiri, lalu berusaha mengangkat burung kutilang dari danau. Dengan susah payah, Hansa melakukannya. Tidak lama kemudian, burung kutilang dapat diselamatkan. Terima kasih, Hansa. Kamu sudah menolongku. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu, kata burung kutilang kepada Hansa. Latar tempat dalam cerita tersebut adalah A. Taman, B. Bukit, C. Hutan, D. Rumah. (23) Bacalah teks berikut. Bagi nenek, wibawa harus dijaga agar orang di luar rumah mau menghargainya. Kenyataannya, memang nenek bisa mengatur keluarga. Bahkan Ida Bagus Tugur suaminya, takkan berkutik walau hanya dengan batuk kecil. Anehnya, nenek hanya pandai membaca kesalahan-kesalahan yang dibuat suaminya. Dia tidak pandai membaca kesalahan anak kesayangannya, anak lelaki satu-satunya yang teramat dia kagumi dan terlalu sering membuat masalah itu. Watak dari tokoh nenek pada penggalan cerpen di atas adalah A. Penyayang, B. Baik hati, C. Keras kepala, D. Sombong. (24) Bacalah teks berikut. Bagi nenek, wibawa harus dijaga agar orang di luar rumah mau menghargainya. Kenyataannya, memang nenek bisa mengatur keluarga. Bahkan Ida Bagus Tugur suaminya, takkan berkutik walau hanya dengan batuk kecil. Anehnya, nenek hanya pandai membaca kesalahan-kesalahan yang dibuat suaminya. Dia tidak pandai membaca kesalahan anak kesayangannya, anak lelaki satu-satunya yang teramat dia kagumi dan terlalu sering membuat masalah itu.
Tokoh utama dari kutipan cerpen di atas adalah A. Suami, B. Nenek, C. Anak lelaki, D. Ida Bagus Tugur. Pertanyaan untuk No 25 dan 26. Bacalah teks berikut. Tepat pukul 9.30 bel tanda istirahat berbunyi. Siswa-siswi kelas 6 langsung berhamburan keluar kelas. Semua siswa tampak sumringah saling bersenda gurau satu sama lain. Berbeda dengan Rudy. Ia tampak menyendiri. Dia merasa menyesal karena perbuatannya yang sering berbohong kepada teman-temannya. Dia ingin bermain dengan teman-teman. Rupanya mereka tidak mau dengan Rudy karena dia sering berkata bohong. 25. Konflik yang terdapat dalam karya sastra di atas adalah A. Rudy dijauhi teman-temannya karena dia sering berkata bohong. B. Semua siswa tampak sumringah saling bersenda gurau saat keluar kelas. C. Bel istirahat berbunyi dengan sangat keras tepat pukul 9.30. D. Rudy merasa ketakutan karena berjalan sendirian saat keluar kelas. (26) Amanat yang terdapat dalam karya sastra tersebut adalah A. Anak yang suka berbohong akan punya banyak teman. B. Biasakan bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. C. Jangan suka menyendiri jika ada teman di kelas. D. Kita harus banyak bersenda gurau dengan teman. (27) Perhatikan syair berikut. Seringlah engkau mengucap takbir, serta berdoa dalam berzikir, beramallah kepada fakir, ingatlah selalu hari akhir. Maksud kutipan syair tersebut adalah A. Penyair memohon kepada pembaca agar tidak mengabaikan hari akhir dan mau mengajak orang lain untuk beramal. B. Penyair memberikan semangat kepada setiap orang tua agar menasihati anaknya untuk selalu beramal dan berzikir. C. Penyair memberikan nasihat kepada pembaca agar sering mengucap takbir, berdoa, berzikir, beramal, dan selalu mengingat hari akhir. D. Penyair memberikan nasihat kepada pembaca agar selalu bersemangat untuk mengejar kehidupan di dunia dan di akhirat. (28) Bacalah cerita berikut dengan cermat. Aji sekarang kelas 6. Dia selalu berprestasi di kelasnya. Karena selalu rajin belajar makanya dia bisa seperti itu. Walaupun seperti itu ia tidak pernah sombong. Hal yang patut diteladani dari Aji dalam kutipan cerita tersebut adalah A. Sangat gagah, B. Pemberani, C. Selalu jujur, D. Tidak sombong. (29) Bacalah cerita berikut. Almira selalu mendapat peringkat 1 di kelasnya namun dia tidak sombong. Dia selalu membantu teman-temannya yang kesulitan mengerjakan soal. Dia juga sering mendapat juara lomba cerdas cermat. Ungkapan yang tepat untuk menggambarkan sifat Almira adalah A. Tinggi hati, B. Kecil hati, C. Rendah hati, D. Besar hati. (30) Bacalah teks berikut dengan cermat. Nina selalu memaksa ayahnya membeli barang yang dia inginkan, padahal ayahnya hanya seorang pedagang sayur. Kalau tidak dibelikan barang yang diinginkan, Nina akan marah kepada ayahnya. Ayah bingung bagaimana cara untuk memenuhi keinginan Nina karena hanya dengan berdagang sayur tidak akan mencukupi keinginan Nina. Bahkan, ayahnya sering meminjam uang kepada tetangga untuk membeli barang yang diinginkan Nina. Peribahasa yang tepat untuk cerita dalam teks tersebut adalah A. Besar pasak daripada tiang, B. Air beriak tanda tak dalam, C. Pucuk dicinta ulam pun tiba, D. Air susu dibalas air tuba.